ada dua pekerjaan menurut saya. Yang satu tuh analis dan yang satu tuh trader. Gitu. Nah, kebanyakan orang salah kaprah gitu loh. Kalau teman-teman masih tanya metodenya apa, berarti kemungkinan teman-teman itu masih jadi analis loh. Oke. Karena trading itu sama analis dua hal yang berbeda gitu loh. Nah, nanti bedanya apa nanti saya jelaskan gitu ya. Tidak bisa mengontrol diri kayak gitu ya. Nah, tapi kebanyakan tidak pernah tahu psikologi itu apa gitu loh. Sehingga definisi dari psikologi trading itu menjadi agak rancu gitu ya. Nah, saya akan bahas dulu psikologinya teman-teman. Psikologi itu sebenarnya dari dua kata, psike sama logos. Nah, psike itu dari bahasa Yunani ya. Ini dua-duanya dari bahasa Yunani. Artinya itu jiwa. Kalau logos itu ilmu. Jadi ilmu tentang jiwa. Makanya banyak orang yang selalu bilang, oh itu tuh ilmu kejiwaan kan gitu. Nah, permasalahannya adalah sekitar tahun 1900-an kalau nggak salah. Itu para peneliti itu kan, yang peneliti psikologi itu akhirnya berdebat dan mengusulkan bahwa yang namanya jiwa itu harus diganti gitu. Jadi bukan lagi ilmu tentang jiwa. Kenapa? Jiwa itu bisa diukur deh. Bahkan nggak usah ngomong jiwa itu bisa diukur gitu loh. Jiwanya teman-teman tuh di mana gitu. Kan kita nggak bisa lihat gitu ya. Berbeda dengan kalau misal kita definisinya diubah menjadi perilaku. Kita bisa lihat orang perilaku bahagia itu ciri-cirinya apa. Oh, misal mulutnya lebih ke atas sedikit, tersenyum, ya kan. Nah, tersenyumnya tuh seberapa? Apakah sampai tertawa, sampai terbahak-bahak, atau cuman senyum sedikit? Terus pandangan matanya gimana? Apakah agak melebar? Atau dia melihat ke bawah? Nah, itu kan bisa dihitung semua di ilmu tentang perilaku. Kalau kita ngomongin psikologi trading, berarti ilmu tentang perilaku orang yang trading. Kan sebenarnya sesimpel itu. Fungsi dari psikologi ini apa gitu? Yaitu pertama adalah menjelaskan perilaku yang sekarang terjadi. Gitu. Kemudian yang kedua adalah memprediksikan perilaku yang akan terjadi. Kenapa kok bisa memprediksikan? Karena perilaku yang teman-teman punya di apapun, termasuk di dalam trading, kemungkinan atau tidak ada intervensi yang masuk, kemungkinan besar akan berulang lagi, dan intensitas dari perilaku teman-teman itu akan menjadi semakin lebih tinggi dan semakin parah. Trend up. Ya. Akhirnya apa? Untuk itu perlu yang namanya pengendalian. Nah, pengendalian ini bisa berupa terapi, bisa berupa obat, gitu kan. Kalau obat ya berarti teman-teman harus pergi ke psikiater kan gitu. Kalau terapi ya teman-teman bisa ke psikolog atau mungkin ke banyak terapi di internet kalau gitu kan. Teman-teman bisa gitu. Terapi itu ada berbagai macam pendekatan gitu. Sebenarnya bukan terapi sih, tapi psikologi itu ada berbagai macam pendekatan, ada berbagai macam aliran. Salah satunya adalah psikoanalisa. Kalau psikoanalisa itu ya yang berkaitan dengan hipnotis tadi Kak. Jadi yang berkaitan dengan alam bawah sadar kayak gitu ya kan. Ada ego, super ego dan lain-lain itu maksudnya psikoanalisa. Ya, kognitif itu percaya bahwa psikologi itu bahwa perilaku kita itu dihasilkan dari memori-memori kita di masa lalu. Makanya memori kita itu menjadi sebuah kepribadian yang baru. Di mana saya percaya gitu bahwa yang namanya perilaku manusia itu 80%, ya 70 hingga 80% itu dipengaruhi oleh yang namanya lingkungan. Jadi kalau teman-teman kok pengen tradingnya lebih benar, ya lingkungannya dulu, stimulus dari luarnya dulu diubah dulu. Ya. Makanya kalau misal teman-teman masih suka kumpul sama orang-orang yang suka pamer-pamer profit ya kan, atau misal gini deh, MKL5-nya mana? Nah, itu tolonglah
gitu, ya kan? Jadi teman-teman harus memfilter itu semua kan gitu. Ya, jadi teman-teman harus tahu nyari orang yang tepat gitu. Ya, 4 hal ya. Kalau biasanya kan 3 ya Pak ya, mindset, manajemen, sama metode. Kan biasanya itu. Kalau saya tambahin 1 lagi, money Pak. Kenapa? Karena kalau teman-teman punya mindset, punya manajemen, punya metode, tapi uang teman-teman tuh benar-benar dalam tanda kutip kecil atau bahkan nggak ada atau bahkan hutang, itu akan menambah risiko dan akhirnya apa? Teman-teman buyar lagi 3-tiganya itu. Oke. Pinjol. Iya, akhirnya kan gitu. Karena kan kita ditagih terus gitu loh. Apalagi udah kena ini itu, ya otomatis mindsetnya kena Pak. Manajemennya kena, metode ya udah nggak peduli lagi kan gitu. Dan ini hukumnya hukum perkalian ya teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman punya uang, kemudian teman-teman ngerti caranya mengelola keuangan dengan benar, metodenya benar, tapi teman-teman mindsetnya salah, itu juga bisa pengaruh lagi nanti ke manajemennya gitu loh. Akhirnya apa? Uangnya habis juga kan gitu. Jadi tidak ada satupun yang lebih penting, tapi semuanya penting dan teman-teman harus punya satu persatu. Nah, permasalahannya adalah kita harus belajar yang mana dulu, kan gitu. Ya, ini saya yakin, saya nebak aja. Pasti kalau misal teman-teman di sini belajar ini ya dari 4M ini, yang paling penting tuh pasti selalu ngomong mindset kan gitu. Nah, menurut saya enggak, mindset udah nanti dulu aja. Karena teman-teman harus tahu dulu posisi teman sekarang itu di mana. Nah, ini balik lagi ke tadi ya Pak ya. Kita harus tahu dulu kita ada perilaku kita tuh sekarang ada di mana. Ya. Nah, cara paling gampang untuk melihat itu apa? Teman-teman lihat ya dari awal karir teman-teman trading, ya kan? Itu udah habis berapa? Kan gitu. Kalau teman-teman kok sudah habis uang kayak saya, seluruh aset sudah habis, gitu kan? Maka yang dibenerin ya udah money dulu gitu loh. Ataupun mungkin teman-teman nggak sampai habis, tapi mungkin teman-teman sudah loss 40% atau 60% dari total aset teman-teman. Ya teman-teman yang dibenerin keuangannya dulu gitu loh, gitu. Nah, yang pertama dilakukan apa? Pertama, fokus dulu belajar untuk menata hidup dulu. Ya. Bukan untuk recovery loss. Biasanya orang tuh selalu kalau misal udah loss, nanyanya gimana caranya saya udah loss segini. Kalau saya mau profit, ini bisa nutup loss saya apa enggak? Itu yang biasanya orang lakukan. Nah, itu menurut saya salah. Menurut saya yang harus dilakukan adalah belajar menata hidup dulu. Belajar teman-teman kalau bangun nggak nyaman kan gitu. Jadi kalau misal teman-teman kalau belum punya pekerjaan ya cari dulu kerja gitu. Toh juga kerja kan tidak 12 jam sehari kan nggak gitu ya Pak ya. Kan pasti ada waktu-waktu tertentu bisa istirahat, bisa trading kan gitu. Nah terus habis itu apa? Punya uang minimal 3 kali kebutuhan tiap bulan. Ini yang dinamakan dana darurat. Terus habis itu kalau misal modal teman-teman kok sedikit ya minimal punya uang $300 lah gitu untuk modal belajar. Gitu. Dan selama teman-teman ngumpulin uang ya kan 3 kali kebutuhan ini sama modal belajar itu nggak usah buka yang namanya MT4 teman-teman.